semuanya, saya Rida. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai ekonomi syariah. Nah, pertama-tama, kalian pernah kepikiran gak sih gimana caranya bertransaksi atau berbisnis tetapi dengan cara yang berkah dan menghindari riba? Nah, di dalam ekonomi syariah, ada 3 akad kerjasama yang populer banget loh. Yang pertama ada akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Bahasanya kok kayak berat banget ya? Tenang-tenang, jangan pusing dulu karena istilah Arabnya. Karena kita hari ini bakal kupas tuntas dengan cara yang lebih gampang. Yuk kita bahas satu-satu. Konsep yang pertama adalah akad murabahah, atau lebih gampangnya disebut dengan akad jual beli dengan keterbukaan keuntungan atau margin, yang dimana si penjual harus menyampaikan secara terbuka mengenai harga pokok barang dan berapa keuntungan yang akan diambil. Jadi semua informasi mengenai harga telah diketahui sejak awal oleh kedua belah pihak. Misalnya nih ya, seorang mahasiswa ingin membeli sebuah laptop, tetapi ia belum memiliki dana yang cukup untuk membelinya. Jalan utamanya adalah ia harus mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membelikan terlebih dahulu laptopnya. Kemudian laptop tersebut bisa dijual kembali kepada nasabah dengan harga ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati bersama. Sebagai contoh, harga jual laptop adalah 10 juta. Lalu bank dan nasabah sudah sepakat bahwa keuntungan untuk bank sebesar 1 juta. Maka harga laptop menjadi 11 juta yang bisa dicicil sesuai kesepakatan. Oke teman-teman, setelah ilustrasi yang tadi, dapat disimpulkan bahwa ciri utama dalam akad murabahah adalah transparansi atau keterbukaan, yang dimana nasabah harus mengetahui berapa harga yang akan diberikan dan juga berapa keuntungan yang akan diperoleh penjual. Oleh karena itu, akad murabahah adalah akad mengenai transaksi jual beli dan bukan pinjaman atas uang yang menyebabkan bunga. Konsep yang kedua adalah akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul ma'al dengan pengelola usaha atau mudharib. Nah, dalam akad ini, salah satu pihak menjadi pemilik modal dan pihak lainnya adalah yang menjalankan usahanya. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan ada seseorang yang memiliki ide bisnis menarik tentang kafe, lalu ia bisa mengelola bisnis tersebut. Namun, ada suatu kekurangan, yaitu ia tidak memiliki dana atau modal yang cukup untuk membangun usaha tersebut. Di sisi lain, ada seorang investor yang memiliki dana, tetapi ia tidak mempunyai waktu atau kemampuan untuk menjalankan usaha tersebut. Lalu kemudian keduanya menjalankan bisnis tersebut, si investor yang mengeluarkan modal dan si pengusaha yang mengelola usaha tersebut. Jika usaha tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungannya bisa dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Namun, jika usaha tersebut mengalami kerugian akibat faktor bisnis atau faktor yang di luar kendali, maka kerugian modal akan ditanggung oleh si pemilik modal. Sedangkan pengelola usaha akan mengalami kerugian berupa waktu dan tenaga kerja yang telah dikeluarkan. Nah, dari konsep ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah terdapat pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang sedang bekerja sama. Yang terakhir adalah akad musyarakah, yaitu akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih sama-sama menyertakan modal dan sama-sama menjalankan usaha tersebut. Nah, sebagai contohnya nih ya, misalnya ada 3 orang teman yang ingin mengelola sebuah usaha toko baju. Masing-masing di antara mereka harus menanamkan atau menyertakan modal sebesar 20 juta dan juga bersama-sama mengelola usaha tersebut. Dikarenakan semua pihak menanamkan modal, maka mereka semua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, untuk keuntungan itu bisa dibagi sesuai porsi dengan modal yang telah disertakan, begitupun dengan kerugian. Berbeda dengan mudharabah yang hanya melibatkan satu pemilik modal dan satu pengelola usaha, nah di dalam akad musyarakah ini semuanya berperan sebagai penanam modal dan juga mitra usahanya.
Dari penjelasan tersebut, kita bisa tahu kan gimana perbedaannya. Nah, untuk murabaha adalah suatu akad jual beli dengan keterbukaan, margin, dan juga keuntungan. Nah, sedangkan untuk mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Nah, sementara untuk musyarakah adalah akad kerjasama yang dimana semua pihak menanamkan modal dan juga berbagi risiko. Nah, jadi dari ketiga akad ini bisa disimpulkan bahwa dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungannya saja, melainkan harus mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian untuk memahami akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi lebih mudah. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.